Suara pintu depan diketuk seseorang. Yasmin kembali berdiri dan detektif Damar siap membuka pintu. "Jangan dibuka. Itu hanya tipuan. Si pelaku muncul dengan mendobrak atap," teriak Dimas. Halo guys. Selamat datang kembali ke cerita Eugenio. Kali ini gue akan kembali melanjutkan part ketiga dari cerita ke-6 kami yang berjudul Pencuri Wajah. Oke deh, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Selamat menyaksikan. Pukul 21.45. Mereka sudah bersiap di posisi masing-masing. Dimas terlihat sangat tegang, dengan keringat dingin yang mulai mengalir deras. Detektif Damar menenangkan Dimas dengan bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena ini bukanlah Jumat malam. Dimas pun akhirnya tersenyum kecil dan merasa sedikit lebih tenang. Teng, teng, teng. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.00. Saking sepinya suara nafas mereka terdengar jelas. Namun tak ada satupun tanda kedatangan orang atau sosok itu. Tak ada suara dari luar rumah, bahkan lampu luar sekitaran rumah masih dalam keadaan hidup. Pukul 22.15. Masih tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dimas terduduk di lantai saking lemasnya menahan tegang, disusul Yasmin yang juga duduk di sofa. "Mungkin kita terlalu menanggapi serius. Bisa jadi si pelaku cuma basa-basi aja," ucap Yasmin. Rose dan detektif Damar pun menurunkan tingkat kewaspadaan mereka. Dimas membuka HP. Ia membuka rekaman live terakhir Simon sebelum dia menghilang. Di rekaman itu, pada saat waktu menunjukkan pukul 22.05, ada suara bel berbunyi. Ia pun menghampiri bel tersebut, tapi tak lama ia kembali duduk di depan kamera HP-nya. Terdengar sedikit suara puk, dan kemudian lampu mati. Disusul ketika lampu hidup kembali, ia menghilang. Dimas mengenyitkan dahi. Ia mengulang-ulang video tersebut berharap menemukan sesuatu petunjuk, tapi ia tak kunjung menemukannya. Hingga ia melihat sesuatu dari jauh di belakang Simon. Mata Dimas membelalak dan seketika gemetar. Suara pintu depan diketuk seseorang. Yasmin kembali berdiri dan detektif Damar siap membuka pintu. "Jangan dibuka. Itu hanya tipuan. Si pelaku muncul dengan mendobrak atap," teriak Dimas. Sebelum adanya respon, lampu di seluruh rumah tiba-tiba mati. Dan seketika, plafon di atas mereka jatuh. Sosok Simon muncul di antara mereka dan perlahan tangannya memanjang menjadi bayangan dan menangkap detektif Damar serta Rose. Dengan sigap, Dimas memencet senter yang dia bawa. Tapi senter tidak menyala. Begitu ia menoleh ke arah Yasmin, Yasmin tiba-tiba memukul kepala Dimas dengan senter yang ia pegang. Dimas terjatuh dengan kepala berdarah. "Yasmin, kenapa?" ucap Dimas. Aku bersusah payah untuk bisa mendapatkan posisi di pekerjaan tersebut. Butuh waktu 2 tahun agar aku bisa sampai di posisi sekarang. Tapi kau hanya butuh 5 bulan. Padahal kau cuma bermodalkan tampang doang, sehingga kau selalu dinomorsatukan oleh Bu Rini, ucap Yasmin. Kau bekerja sama dengan si pembunuh itu hanya karena hal tersebut.
sampai rela mengorbankan Albi. Dasar iblis, jawab Dimas. Sementara itu, Detektif Damar dan Rose dicekik oleh bayangan tangan si pencuri wajah. Kalian adalah duri. Selama kalian masih hidup, pasti kalian akan selalu menghambat rencanaku. Aku akan menghabisi kalian di sini dan mengambil wajahmu, detektif sialan. Ucap si pencuri wajah. Dengan darah yang masih mengalir, Dimas berusaha menggapai HP-nya guna menyalakan senter. Tapi Yasmin langsung menendang HP Dimas. Dengan kondisi setengah sadar, Dimas teringat saat ia dipanggil oleh Bu Rini ke ruangannya setelah rapat Kamis lalu. Sebenarnya Bu Rini sudah mendengar banyak kabar orang hilang. Lalu ia memberi Dimas sebuah jam tangan yang berisi jarum bius. Dengan itu, Bu Rini berharap Dimas bisa menjaga diri. Tapi supaya lebih aman, ia diminta untuk tidak memberitahu siapapun. Sehingga saat keluar dari ruangan Bu Rini dulu dan ditanya Albi dan Yasmin, Dimas pun berbohong dan asal bilang kalau ia diperbolehkan tidak ikut lembur di hari Minggu nanti. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menekan jam di tangannya, sehingga jarum bius itu langsung mengenai leher Yasmin. "Sialan!" teriak Yasmin. Dan ia pun menendang Dimas sehingga Dimas terdorong ke tempat HP-nya yang sebelumnya ditendang Yasmin. Yasmin pun melemas dan kemudian terjatuh. Dimas langsung meraih HP-nya dan menyalakan senter, serta mengarahkannya ke si pencuri wajah. Sontak, tangan bayangan yang mencengkram Detektif Damar dan Rose terlepas. Keduanya terbatuk-batuk keras. Tapi Detektif Damar langsung mengambil alat setrum di tasnya dan menyerang tubuh si pencuri wajah. Sayang, tubuh bayangannya tak bisa disentuh. Tapi dari belakang Detektif Damar, Rose langsung menyalakan senter super terang cadangan yang ia simpan. Si pencuri wajah langsung berteriak dan mendobrak pintu untuk melarikan diri. Detektif Damar langsung mengambil senter yang dipegang Rose dan berlari mengejar si pencuri wajah tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, dan satu demi satu lampu jalan mati seiring dengan pergerakan si pencuri wajah. Senter dinyalakan, dan sosok itu kembali berteriak. Perlahan, gerakannya melambat, hingga akhirnya ia tergeletak jatuh. Serta perlahan sosok bayangannya memudar, dan ia kembali menjadi sosok manusia. Detektif Damar langsung menyetrum si pencuri wajah, serta menekan badannya ke jalan. Dengan terengal-engal, si pelaku berkata, "Bodoh, kau tidak akan semudah ini menangkapku." "Silahkan berucap semaumu. Buktinya kau sudah tertangkap sekarang," balas Detektif Damar. "Yakin kau sudah benar-benar menangkapku?" "Aku sudah bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan hitam." Dan perlahan si pencuri wajah menguap dan menjadi asap hingga tubuhnya pun menghilang. Detektif Damar kebingungan melihat apa yang terjadi. Dan saat ia melihat ke langit, ia sadar bahwa malam ini tidak ada sedikit pun bulan yang tampak. Yang artinya malam ini adalah bulan mati. "Celaka. Ini tipuan," ucapnya. Ia langsung berlari kembali ke rumah Yasmin, dan saat sampai di sana, Dimas sudah menghilang, dan hanya ada Yasmin yang pingsan, Rose yang sudah bersimbah darah, dan lingkaran mantra yang ada di tengah ruangan. "Maaf, Pak. Saya gagal menyelamatkan Dimas," ucap Rose. "Tidak, Rose. Kita berdua yang gagal," balas Detektif Damar. Epilog. Siang hari di sekolah.
Main ke rumah gua yuk, ajak Noval. Wah, seriusan nih? Tapi emang boleh sama orang tua lu? Balas Adrian. Santai, bapak gue sibuk. Dia aja jarang di rumah. Gak tahu juga sebenarnya dia peduli atau enggak sama gua, jawab Noval. Sabar bro, lu jangan sedih. Kalau lu kesepian, lu panggil gua aja, biar kita main bareng. BTW, bapak lu sibuk banget emang kerja apa? Tanya Adrian. Detektif, jawab Noval. Begitulah cerita keenam kami yang berjudul Pencuri Wajah. Gimana? Greget? Masih bingung? Coba deh nonton sekali lagi. Tapi jika masih bingung juga, boleh banget nih kalau mau diskusi di kolom komentar di bawah. BTW, terima kasih ya telah menonton cerita Eugenio. Oh iya, jangan lupa like dan share video ini. Komen juga di bawah jika ada kritik dan saran. Serta boleh banget nih kalau kalian mau request genre atau cerita tertentu. Subscribe juga channel ini agar lebih semangat membuat konten-konten lain ke depannya. Oke deh, kalau begitu, sekian cerita keenam kami. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye.